ya. Nama saya Adi Anggolo, saya di sini mengajak teman saya namanya Soraya, Ibu Soraya. Dia itu teman saya SMP. Kita sama-sama SMP di Semarang, Pulau Jawa, Semarang. Kita orang Semarang, tapi karena mengikuti suami ya, jadi merantau dari Semarang sampai ke Bengkulu. Pada pertemuan hari ini, saya memberi judul memiliki roh yang berkemenangan. Apa itu memiliki roh yang berkemenangan? Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Sudah ketemu? Yang ketemu sudah ketemu boleh dengan keras membacanya. Ya. Ayat 4 sampai dengan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Sebab semua lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi, kalau kita ini semua sudah mengaku percaya Tuhan Yesus kan? Percaya kan? Kalau percaya, berarti seharusnya kita semua ini bisa mengalahkan dunia. Dunia itu apa sih? Dunia itu satu, kemiskinan, ketakutan, kekhawatiran, tidak mau mengampuni itu dunia dengan segala macamnya. Nah, tadi dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Saya coba menghafal. Berarti pertama kata-katanya di awalnya tadi siapa? Sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Kita ini kan lahir dari Allah. Ya nggak sih kalau sudah dibaptis? Siapa sih yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Pertanyaannya, mengapa banyak anak-anak Tuhan yang malah dikalahkan sama dunia? Kenapa tuh? Harusnya kita menang nih sama dunia. Kita yang injek-injek dunia ini. Kita yang injek-injek ulah. Kita yang injek-injek kemiskinan. Kita yang injek-injek ketakutan. Tapi kenyataannya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis, sudah percaya, kita masih kalah. Karena kita malas baca firman. Kita malas merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena si iblis pun mengerti mengenai firman. Jadi dia setiap saat, setiap hari berusaha nih loh ngomporin kuping kita loh. Buat ngapain susah-susah, lapas, mending di rumah aja enak. Kalau saya mengikuti ngomongan itu, tak mau saya datang ke sini. Ini loh teman saya jauh loh rumahnya, unit 2 loh. Kan bisa langsung hujan 2 jam loh ke sini. Berkenan loh temenin saya ke sini, luar biasa, sampai merinding loh saya. Itu karena apa sih? Karena kami tuh rindu dengan teman-teman semua. Kami ingin menyampaikan kabar gembira, keselamatan Tuhan Yesus itu tetap ada sekarang dan selama-lamanya. Tapi Bu, sekarang ini kondisinya saya itu di sini, saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya temen, sedih, bunda-bunda. Nah itu, kalau pikiranmu hanya apa ya, kecewa, terus nanti besok kalau setelah keluar dari sini ngapain ya? Pikiranmu itu mengendalikan hidup. Coba sekarang
Buka Amsal 4 ayat 23. Itu yang mengenai pikiranmu mengendalikannya. Amsal 4 ayat 23. Ketemu? Demikian firman Tuhan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amsal 4 ayat 23. Ayat 22. Enggak, yang 23. 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi harus setiap hari itu waspada. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jangan biarkan pikiranmu ini melalang buana, memikirkan hal-hal yang negatif, tidak pantas, jorok, porno, cabul, nggak boleh. Karena itu tadi pikiranmu menentukan hidupmu. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan narkoba? Yang kamu pikirkan ya gimana ya caranya saya bisa jual narkoba? Gimana ya saya supaya bisa kaya? Pikiranmu hanya seperti itu. Tetapi kalau pikiranmu janji-janji Tuhan itu luar biasa. Yang Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 4. Kalau aku percaya bahwa Yesus itu anak Allah, aku ini mengalahkan dunia. Itu yang harus selalu kamu ucapkan, kamu pikirkan. Contoh lagi lebih gampang. Kalau hidupmu sekarang ini kamu ini kan, atau saya ini kan apa yang saya makan. Kalau saya sukanya hanya setiap hari sehari 3 kali minum kopi manis, apa yang terjadi? Usia 50 sekarang ini pasti saya diabetes. Enggak. Tapi kalau saya berusaha dari usia berapa ya? Saya dari usia 45 sih sudah berusaha nggak makan gula, nggak minum yang mengandung gula. Saya tahan. Karena apa ya? Saya pengen panjang umur, nggak mau. Saya sudah banyak berita-berita apa ya teman-teman tentang kesehatan lah. Apa yang kita makan itu ya itulah kita. Ya nggak sih? Jadi seperti yang dikatakan Amsal ayat 4. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jangan mau kamu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Rugi. Saya pernah disakiti orang. Memang ya, orang itu kalau ngomong itu kan suka nyakit. Ya nggak sih bahasa Jawa, nyakit itu menyakitkan. Asal kalian tahu, orang yang ngomong kata-kata menyakitkan, dia itu sebenarnya hatinya luka. Yang luka kan dia nih, kita enggak nih, tapi dia mengeluarkan kita. Nah, kalau kita menyimpangnya, rugi dong, kita jadi ikutan luka seperti dia. Kalau kita selalu menyimpan omongan kasar, omongan kotor, omongan jahat, perbuatan jahat itu kita disimpan dalam hati kita, disayang-sayang. Jadi kayak nyimpan sampah loh di tubuh kita. Lama-lama berat, lama-lama sedih, mikirin, kenapa sih cuma begitu. Tuang orang yang jahat sama kita, udah no, silahkan kamu jahat sama saya, tapi saya tidak pernah menyimpan dendam. Coba kalian pikirkan, biasa teman-teman ini ingat kesalahan orang lain yang sudah bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-tahun kita ingat, ya nggak sih? Tetapi coba saya tanya, 2 hari yang lalu teman-teman makan pakai apa? Ingat nggak? Katanya nggak ingat kan? Itu loh sombongnya kita. Saya pun gitu. Saya sekarang kan berarti 2 hari yang lalu kita juga lupa. Padahal itu kan berkat itu. Berkat dengan setiap hari. Terus nggak ini kasih oksigen gratis. Kita lupa bersyukur. Ya nggak sih? Masih bersyukur teman-teman yang dikumpulkan di sini untuk belajar lagi mendalami firman Tuhan. Gak rugi. Selalu ucapkan aja, aku ini anak Tuhan, aku ini yang mengalahkan dunia. Kebencian, kemalasan itu aku kalahkan semua. Lalu setiap hari iblis itu aja dia selalu semangat kok. Begitu teman pagi selalu bisikin, dah bangunnya males-malesan aja, gak usah mandi, gak usah buka firman, udah. Iblis setiap hari begitu. Masalahnya kalian ini atau kita ini atau saya ini mau dengerin iblis atau dengerin Tuhan?
Tuhan itu setiap hari nungguin kita loh. Kapan nih kamu siapa namanya? Yohanes. Kapan nih Yohanes datang ke aku? Berdua dengan Tuhan, ngomongin firman Tuhan. Kan ada dikatakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam doa, Tuhan Yesus hadir. Please, sudahlah yang diobrolin itu firman Tuhan aja. Gak usah ngobrolin hal-hal yang sia-sia, yang gak penting, itu rugi. Jadi besok saat kamu keluar dari tempat ini, kamu sudah percaya diri, aku ini mampu mengalahkan dunia. Tapi kalau dalam hatimu pikiranmu, enggak lah, tetap cari uang itu susah, Bu. Cari makan itu susah, Bu. Kembali lagi ke Amsal 4 ayat 20. Pikiranmu mengendalikan hidup. Percayalah sama Bu Hati. Di dalam sebuah keluarga, jika ada salah satu yang terhubung dengan surga, misalnya nih, Yohanes punya istri, punya anak. Ya, punya istri, punya anak. Kemana istrinya? Udah nikah lagi. Oh, udah nikah. Gak apa-apa Pak Yohanes, semangat. Dunia ini tidak hanya harus dengan mereka kan, ya nggak sih? Ya nggak. Karena semua itu akan mati, akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dalam dunia ini. Percayalah, ada suatu kejadian nyata ya. Ada orang itu lagi berjalan di stasiun, entah mengapa tiba-tiba dia yang dorong masuk ke rel kereta api. Padahal waktu itu ada kereta api yang lewat. Jadi dia melihat tubuhnya, kakinya itu kan udah hancur, duanya hancur. Dia merasa, aku bisa melihat tubuhku ya. Dia mulai galau. Apakah ini yang namanya mati ya? Dia bilang, dia melihat tubuhnya dibawa ke rumah sakit, dokter apa semua masang alat-alat di tubuhnya. Terus dia mendengar dokternya ngomong dia sudah meninggal. Jadi dia tahu, dia melihat tubuhnya dibawa ke kamar jenazah. Sejak itu setelah dia katanya masuk ke kamar jenazah, dia seperti digandeng sama orang, tapi dia nggak melihat dia siapa. Dia jalan ke lorong yang gelap. Di setiap lorong itu ada teriakan yang mengatakan, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku, Tuhan. Jadi hanya teriakan itu yang dia dengar. Gak berhenti berseru-seru, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku. Sampai di suatu pintu ada penjaga katanya, ditanya, kamu belum waktunya? Oh belum waktunya, kamu belum waktunya untuk masuk di tempat ini, kamu kembali. Saat itu dia bangun, dia tempatnya dingin katanya kamar jenazah. Saya juga nggak tahu kalau pernah ke kamar jenazah ya nggak sih. Katanya dingin sekali ruangannya, di sebelahnya juga ada jenazah lain atau mayat lain. Dia bangun. Sejak itu dia tak mau hidup itu sia-sia. Kan kita nggak tahu usia kita kan ya. Kalau besok, hari besok ini nggak ada, itu hari ini kita ini harusnya nggak sih benar-benar menjalani hidup dengan fokusnya sama Tuhan. Gak peduli hari ini nggak dapat makan, nggak apa-apa. Sehat loh malah tuh kalau nggak makan itu, ya nggak sih? Kita kasih tahu ya, manusia itu tubuhnya ternyata tidak dibuat untuk makan sehari 3 kali. Ini rata-rata usia berapa? 40? Makan. Saya kasih tahu ya, kalau kalian pengen tubuhnya sehat, sehari itu makan cukup satu. Saya tuh sebelum di lapas Bengkulu ini, saya biasa di lapas narkoba Bandar Lampung. Karena suami saya dinas di Bandar Lampung, terus mulai per Januari 2005 diminta ke Bengkulu. Terus saya kan di komunitas itu, komunitas kami kan lapas-lapas seluruh Indonesia. Begitu saya pindah ke Bengkulu, saya diminta ke sini. Wah, saya dengan senang hati. Saya ingin menebarkan kabar gembira kepada kalian. Semangat, bersyukurlah masih ditaruh di tempat sini. Tapi itu yang di mana? Lapas
narkoba itu curhat sama saya, Bu, makannya di sini itu nasi campur pasir. Emang iya? Saya bilang, nah kalau kamu memang lapar mau nasi campur pasir, nasi cuma sama tempe, cuma sama saya, enak rasanya kalau kamu puasa. Saya pun begitu teman-teman, walaupun di luar enak bisa makan apa saja, tetapi kalau saya ingin lapis apa aja saya makan, pasti saya sakit. Jadi saya mau menjaga tubuh saya supaya sehat, supaya apa ya, supaya saya bisa kemana-mana mewartakan firman Tuhan. Saya jaga makanan saya, sehari maksimal makan 2 kali saya. Sarapan saya seringnya saya skip, ya nggak mau sarapan. Nanti kalau makan, kalau kuat ya sampai jam 3. Kalau enggak ya, kalau kemarin saya habis perjalanan dari Lampung ke Bengkulu ini 14 jam, saya baru nyampe rumah itu jam 10 malam dari jam 7 pagi. Capek sebenarnya rasanya badan, tapi enggak. Sekarang saya udah janji sama Tuhan, saya harus kesini, bisa kuatkan. Walaupun repot, anak saya harus sekolah, tetap saya siapin makan buat anak saya. Terus sama saya udah dinas ke Sulawesi kemana-mana, udahlah biarin urusannya sendiri-sendiri. Hidup ini ada lagunya kan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu dipakai. Kalau pas ruang begini berkumpul 2-3 orang, gimana? Mau disampaikan apa? Ayo, enggak. Ngobrolin aja firman Tuhan. Lebih bagus. Gak peduli orang lain ngomong sok suci, alah sok kamu. Udah jangan dengerin, diem aja, nggak perlu dibantah itu. Orang lain jahat sama dia tuh nggak perlu dibantah. Tapi sakit nih yang dikatain begini, udahlah. Ini loh, ingat tadi yang ada orang yang mati suri tadi loh. Ya tolong Tuhan, jangan sampai kita itu besok seperti itu. Saya cuma pengen nyampaikan itu. Kita udah siap. Saya pasti suatu saat, suatu hari nanti tanya ini, tanggal 21 jam 10.54, atik kamu di mana? Pasti saya ditanya. Semua itu ditanya. Setiap jam, setiap menit, setiap detik itu kita ditanyain ngapain aja. Oleh sebab itu harus hati menjalani hidup itu harus hati. Dunia ini jahat. Tahu lah teman-teman, dunia itu seperti apa? Kan yang saya bilang, harusnya kita yang mampu mengalahkan dunia ini. Yuk kita injak dunia ini apa sih? Dunia ini sombong, kita nggak boleh sombong. Dunia itu apa? Ketakutan, kita nggak boleh takut. Jadi komunitas kami ini kan lapas-lapas seperti Pinang juga, ke Nusa Kambangan juga. Kami ini mengumpulkan teman-teman yang sudah keluar, misalnya dari lulus ya dari lapas, hubungilah kita, masuklah ke komunitas kita akan membimbing iman teman-teman. Ada beberapa yang mau kembali setelah keluar, mau membimbing kita kembali, kita bina imannya. Terus tahu nggak? Apa ya, permintaan mereka untuk bekerja, permintaan orang untuk dia supaya memegang perusahaannya untuk bekerja banyak. Ada yang nggak mau, ada yang cuek, keluar ya keluar, melupakan ya nggak apa-apa, kami juga nggak apa-apa sih ya. Kalau melupakan kami pun nggak apa-apa, asal imanmu itu tetap. Ada yang keluar, udah, kadang sorry ya, main keyboard di lapas, main keyboard itu keluar. Ya tunggu nggak ngabarin ya, udah berjanji. Apa yang terjadi? 3 bulan ketemu lagi. Nah itu loh yang kami itu nggak mau ketemu kalian lagi di lapas-lapas, tahu nggak? Jangan mau. Iblis itu jahat, ngomongin kamu setiap hari. Susah kan keluar cari makan, susah kan kamu hidup. Tapi kalau kamu percaya sama Tuhan, Tuhan itu janjinya luar biasa. Benar. Tuhan itu nggak mau main apa yang difirmankan Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yuk coba lagi dibuka di Yosua 1 ayat 8. Yosua gantian lah, jangan siapa kamu namanya, kamu terus Hendy lainnya yuk.
Yang belakang boleh, yang tengah boleh, suaranya yang keras biar saya dengar. Dua. Hah? Dua. 1 ayat 8. Ketua 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Perkataan firman Tuhan itu hanya ya dan amin. Janganlah lupa memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam supaya hidupmu berhasil. Ya Pak ya. Terus merenungkan apa yang disampaikan saya atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang datang ke sini setiap hari ya ada ibadah di sini. Kalau untuk dari luar itu Rabu dari Kemenang, dari Dimas, ya. Kamis biasanya dari luar itu Pak Pemerintah Kamis. Oh, nggak setiap hari ya? Kalau Senin, Rabu, Jumat, Ya. Apa yang disampaikan kamu pikirkan, jangan mau mikirin aduh itu musuhku atau aku bisa masuk ke sini gara-gara nggak usah diingat lagi, stop, nggak penting benar. Yang perlu kamu pikirkan, janji Tuhan itu hanya ya dan amin. Tuhan itu hanya merancangkan hal-hal yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Ya, pasti kalian pernah baca firman itu enggak? Gak pernah Tuhan itu merancangkan hal-hal yang buruk terhadap hidup kita, itu enggak pernah. Kemarin kita merayakan Paskah. Artinya apa sih? Tuhan Yesus disalib. Itu kan untuk menebus dosa-dosa kita. Sebenarnya awalnya manusia diciptakan Adam dan Hawa itu kan baik-baik saja. Tetapi Adam dan Hawa akhirnya melanggar kan. Karena diintimidasi oleh iblis atau dibisikin sama iblis, berdosa. Ya enggak sih? Adam dan Hawa jadi tidak tinggal di Taman Eden tetapi di bumi. Lahirlah kita. Ya enggak sih? Yang enggak mau belajar tetap berdosa. Diturunkanlah Tuhan Yesus supaya mendamaikan antara kita sama Tuhan, supaya kita ini enggak berdosa lagi. Datanglah Tuhan Yesus, disaliblah sama kita. Ya enggak sih? Jadi kalau kita masih terus-terusan berbuat dosa, terus-terusan tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan, kita itu ikut andil menyalibkan Tuhan Yesus. Saat Paskah kemarin, kalian merayakan di sini? Oh sini. Dari Bukit langsung. Ya kan? Kalau kalian maknai itu apa arti Paskah? Jadi kalau aku ini berbuat dosa, kalau aku ini sudah tahu firman Tuhan itu maksudnya begini, artinya begini, tetapi saya tetap melakukan, bahwa berarti saya ini ikut andil menyalibkan Tuhan Yesus. Tidak. Setidaknya lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Tetap masih ada orang di luar yang menantimu bebas. Percayalah, walaupun Pak Yohanes sudah ditinggal istrinya, tetapi kamu punya keluarga kan. Keluargamu banyak yang berharap kamu itu kembali lagi keluar dan memenangkan. Amin ya Pak Yohanes ya. Ayolah, mulai besok lah tahun dibuat. Kemarin ngomongin apa sih? Ngomongin kita harus lakukan aja. Tadi yang Yosua 1:8. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan ini supaya hidupmu itu berhasil. Satu lagi, anak-anak Tuhan itu gak boleh sakit. Ada yang di Mazmur 92 ayat 16. Coba 16 sampai dengan berapa ya? 20. Mazmur 92. Mana ini? Ya.
92. Ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama ya, ayat 13 sampai 16. Yuk kita mulai, kita baca bersama-sama. Akan bertunas seperti pohon kurma, akan subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tahun mereka masih berbuah, menjadi tumbuh dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan benar, bahwa Dia gunung batuku dan tidak ada kekurangan padanya. Jadi nggak ada orang yang besok tua tuh pasti sakit-sakitan, nggak ada. Jangan mau dengar ucapan itu. Ini jelas dikatakan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa sih? Ya untuk mewartakan firman Tuhan. Banyak teman-teman kita, anak-anak Tuhan yang lain itu juga belum tahu hal ini. Yuk kalian semua ini butuh sama Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Kasihan yang orang bilang selalu, besok kalau tua pasti sakit, besok kalau tua pasti ngabisin duit untuk jaga kesehatan. No, nggak mau. Kalau saya jelas nggak mau. Oh saya sehat. Saya terlalu percaya dengan firman Tuhan ini. Coba di Yohanes 1 ayat 1, itu bagus. Yohanes 1 ayat 1. Yuk, ketemu semua? Yohanes 1 ayat 1, kita baca bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nih, firman ini adalah Allah. Kalau nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca, kamu nggak kenal sama Allah itu siapa. Jadi nggak tahu ajaran Allah itu apa. Nih, ini pegangan bagi hidup saya. Jadi kita ini hidup di dunia ini tuh kan selalu peperangan, ya nggak sih? Percaya nggak? Saya mau keluar dari rumah mau kesini tuh berperang nih, di jalan itu. Jadi nggak ya, kelapas nggak ya? Apa dulu aja ya kita makan aja ya, belum sarapannya nggak sih? Lebih enak kita ngopi-ngopi, ya nggak sih? Itu perang ya, saja. Katakan no iblis, lu diem, gue mau ke lapas Bengkulu, mau ketemu aku teman-temanku di sana, anak Tuhan yang sebenarnya mereka harus selamat, harus menang kalian itu, ya. Jangan mau kalah sama dunia ini. Dunia ini penuh kebohongan, ketakutan. Kalau teman-teman merasa takut, sedih, kecewa, bingung, yakinlah kalian jauh sama ini, sama Allah, jauh sama Tuhan. Ini mesti baca sampai percaya bahwa aku ini pemenang, aku harus mengalahkan segalanya. Saya ini apa bekerja? Enggak, suami saya yang bekerja. Jadi saya bisa kemana? Karena adalah Tuhan. Ya nggak sih? Percayalah, Tuhan itu selalu melindungi setiap hari, setiap jam. Yuk, ayo datang ke aku. Kalau kita tuh selalu berdoa, mintaan Tuhan, semoga aku cepat keluar ke Tuhan. Kita selalu yang ngomong kan sama Tuhan. Sekali-sekali giliran Tuhan doang yang ngomong. Ini loh dengan cara baca firman itu Tuhan tuh yang ngomong ke kita. Sekali-sekali kita yang bingung, Tuhan yang ngomong. Baca firman Tuhan. Jangan egois. Maunya kita terus yang ngomong. Tuhan, giliran Tuhan ngomong, kalian cuek. Enggak. Saya ingatkan perlunya membaca firman Tuhan. Mengalahkan dunia. Ini senjatanya cuma ini, nggak ada yang lain. Nanti lain-lainnya itu mengikuti. Carilah kerajaan Allah dulu, maka amin. Demikian dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.
bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan,